Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Di cerita kali ini, aku akhirnya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Zero Point di akun Twitternya yang berjudul Pesugihan Patiro Kanja. Nah, teman-teman tahu nggak sih Pesugihan Patiro Kanja? Nah, mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Sulawesi pasti nggak asing ya sama Pesugihan Patiro Kanja ini. Dan buat kalian yang baru denger, apa sih itu Pesugihan Patiro Kanja? Nah, di sini saya kasih improvnya sedikit, di mana ceritanya di sini saya menyerahkan istri saya untuk disetubuhi jin dan anak-anak saya dijadikan tumbal. Mulai dari matanya saya congkel. Wah, serem gak sih? Nah, nantikan cerita selengkapnya bersama aku. Simak ceritanya sampai habis supaya kalian gak gagal paham dan supaya kalian mendapatkan pesan-pesan dan hikmah yang terkandung di dalam cerita ini. Oke, tidak usah pakai lama, langsung saja kita simak ceritanya. Panggil aja aku Rini. Ketika mengetik ini sekarang, aku berada di balai warung yang gak jauh dari makam ibu. Aku baru aja mengunjungi makam ibu yang mana sejak meninggalnya belum pernah aku lihat jasadnya karena banyak alasan. Sedih banget ketika sekarang aku baru mengetahui kalau alasan-alasan itu hanyalah alibi bapak untuk menutupi perbuatan biadabnya. Bapak melakukan pesugihan dan ibu salah satu korban tumbalnya. Orang yang selama ini aku percaya tempatku bersandar ternyata adalah manusia yang mengerikan, kafir, dan pembunuh ibuku. Sejujurnya aku bingung mulai cerita dari mana. Aku amat syok seperti habis kehantam benda berat yang membuatku limbung seketika dan gak tahu harus berbuat apa. Aku baru aja menuntaskan studi brutku. Tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa bocah kampung sepertiku yang berasal dari pedalaman Sulawesi bisa melanjutkan pendidikan sampai ke negeri orang. Privilege ku akui, iya, aku kuliah dengan biaya sendiri karena ekonomi bapak saat itu sedang menanjak. Sebelumnya aku pulang ke Indonesia bukannya tanpa kabar, tetapi belakangan ini bapak memang sulit sekali dihubungi. Kabar terakhir yang ku tahu pun bapak sedang sakit-sakitan. Namun kepulangan mendadakku membuka satu persatu rahasia yang selama ini disembunyikan oleh bapak. Ketika aku pulang ke rumah, aku terkejut ketika melihat orang asing di rumah yang ternyata dia adalah istri baru bapak. Bapak gak pernah bilang sebelumnya kalau dia nikah lagi. Aku dipaksa nerima semua kenyataan itu. Namun ada yang berbeda dari rumah yang dulu kutinggali ini. Selain tampak berantakan, rumah ini juga berbau campur aduk aroma dupa menyengat bercampur dengan bau amis yang gak kuketahui bersumber dari mana. Oh ya, rumah tempatku tinggal memiliki halaman pekarangan yang luas dan berada di daerah perbukitan yang bahkan jaringan sinyalnya pun sulit. Jarak antara rumah cukup jauh. Lebih dulu melewati petak-petakan kebun baru rumah lagi. Hanya sedikit rumah yang saling berdempetan. Hawa rumahku ini aneh banget. Kadang pengap, kadang dingin. Tapi bau-bau amis itu selalu ada, seolah melekat pada lantai. Padahal sudah berkali-kali aku pel dengan cairan pewangi. Namun baunya tetap gak hilang. Entah penciumanku yang salah atau bukan. Tapi aku ngerasa semakin aku pel, bau amis itu jadi semakin menguar. Namun anehnya, bapak dan istri barunya mengaku gak cium bau-bau itu. Heran, baru kali ini aku ngerasa gak nyaman berada di rumah sendiri. Aku gak banyak berkomunikasi dengan istri baru bapak. Selain karena malas, karakter orangnya pun seperti pendiam. Bahkan dia seperti cenderung menghindariku. Keganjilan dimulai kala satu malam banyak orang-orang berpakaian serba putih datang ke rumah. Mereka seperti menuakan bapak. Kalau kata bapak, mereka adalah jamaah pengajinya. Namun mereka semua tampak aneh. Masing-masing dari mereka menyerahkan satu kantong hitam yang berbau seperti daging busuk.
Kuperhatikan tiap-tiap dari mereka menatap istri baru bapak dengan ganjil. Sampai-sampai perubahan raut wajah ketakutan terlihat jelas dari wajah istri bapak. Malam itu aku disuruh masuk ke kamar oleh bapak. Namun rasanya rumah mendadak pengap dan panas. Aku pun bermaksud membuka sedikit pintu kamar. Aku kaget pas ngelihat mereka semua melakukan pengajian aneh-aneh. Mereka duduk bersila mengelilingi yang mana di tengah-tengahnya ada istri bapak yang duduk sembari memangku sesaji dan di hadapannya ada banyak burung-burung gagak mati yang dijejerkan. Asap dupa mengepul di mana-mana. Orang-orang itu menggelengkan kepala cepat seperti orang kerasukan sembari membaca ayat-ayat yang kurasa itu bukan ayat doa, melainkan mungkin mantra. Yang paling mengejutkan ialah ketika mereka semua masing-masing memakan bangkai burung gagak yang masih utuh, termasuk bapak dan istrinya yang memakan paling banyak sembari menangis seperti terpaksa. Mengingat kejadian itu, aku masih merasa mual. Sejak saat itu, aku ngerasa ada yang gak beres dengan bapak dan rumah ini. Aku takut dan benar-benar gak berani keluar kamar. Sepanjang malam, aku gak bisa tidur. Aku ngedenger kayak ada suara desahan, seperti orang sedang berhubungan dari kamar bapak. Tapi di waktu yang sama, aku juga mendengar suara bapak masih ada di ruang tamu. Lalu, siapa yang mendesah di kamar bapak? Gak sampai di situ aja, puncaknya aku ngedengar suara anak kecil merintih kesakitan dari arah kamar belakang. Kamar yang terpisah dari rumah utama. Letaknya ada di halaman belakang dekat sumur. Suara itu terdengar jelas dan nyata. Karena penasaran, akhirnya aku mencoba untuk memeriksa halaman belakang gelap. Aku harus lebih dulu melewati sumur berlantai batu yang licin karena berlumut. Semakin dekat, semakin jelas pula suara anak kecil menangis itu. Namun kamar tersebut dikunci atau digembok. Karena dinding kamar itu terbuat dari anyaman bambu, aku mencoba mengintip dari lubang-lubang bilik yang agak renggang. Dan kamu tahu, aku melihat anak perempuan kecil yang dipasung, tapi kedua matanya tidak ada, menyisakan 2 lubang mata yang mengucurkan darah. Aku sempat mencerna lebih dulu, memastikan itu semua benar manusia atau bukan. Kuintip lagi dan kuperhatikan. Kedua tangan anak itu diikat dan kakinya dipasung kayu yang terpantek mengunci tubuhnya. Sekujur kaki anak itu dipenuhi luka nanah seperti luka-luka melepuh. Dari lubang matanya terus mengucurkan darah. Dia menangis merintih kesakitan. Dari isak tangisnya aku meyakini bahwa dia benar-benar anak manusia. Tapi siapa dia? Mengapa dikurung seperti itu? Sekujur tubuhku bergidik merinding. Apa yang selama ini Bapak lakukan? Mungkin kamu yang membaca ini mengecamku, mengapa aku gak langsung menolong anak itu. Situasiku saat itu seperti terhimpit. Pikiranku masih berupaya mencerna rangkaian kejadian-kejadian aneh yang kutemui. Dari mulai perkumpulan aneh sampai memakan bangkai burung gagak, suara mendesah di kamar bapak hingga anak ini. Aku benar-benar ketakutan setengah mati. Waktu itu. Aku gak cukup berani dan memilih untuk mengambil tenang dulu agar bisa berpikir jernih. Namun ketika hendak balik ke kamar, aku mendengar suara rintihan perempuan minta tolong. Suara itu jelas banget. Aku ngeliat ke sekeliling tapi gak ada siapapun. Tapi aku ngerasa janggal saat melihat halaman belakang yang dulu waktu aku kecil tertata rapi dengan tanaman-tanaman. Kini nampak seperti tanah lapang dengan gunduk-gundukan tanah yang mirip kuburan yang gak keurus. Buru-buru aku balik ke kamar karena takut ketahuan bapak. Hari-hari setelahnya, kumpulan orang-orang berpakaian serba putih itu masih sering datang ke rumah bapak memberikan seserahan. Aku pernah memergoki istri bapak masuk ke bilik belakang tempat anak dipasung itu untuk memberi makan. Saat itu aku baru benar-benar yakin kalau yang aku lihat beneran itu manusia, bukan ilusi. Selama di rumah ini aku sering berhalusinasi ngelihat sosok-sosok aneh. Perempuan merayap di langit-langit rumah, suara-suara mengeram mendesah, merintih, bahkan tertawa memekik. Semua itu terus terjadi setiap malam sampai aku gak bisa membedakan itu nyata atau ilusi.
Ketika menimba air di sumur, aku juga ngeliat sosok perempuan merangkak naik dari dalam sumur seperti hendak menarikku. Sampai satu waktu di tengah malam, tubuhku merasa seperti digerayangi. Ketika aku sadar, aku ngeliat bapak hendak melakukan hal yang gak senonoh kepadaku. Maaf, bapak seperti mau memperkosaku. Tapi bapak tampak berbeda. Dia meneteskan air liur yang amat banyak sampai membanjiri wajahku. Aku berteriak, berusaha memberontak, tapi tubuhku seperti terikat tanpa sebab. Aku teriak sekencang-kencangnya, pandanganku mulai mengabur terbayang. Aku mulai ditindih sampai aku sesak napas. Tapi kemudian aku dengar suara pintu terbuka keras. Tubuhku kembali bisa bergerak. Di ambang pintu, aku ngelihat bapak lagi berdiri dengan raut wajah panik. Aku menangis syok. Jika bukan bapak, siapa sosok yang tadi menyerupai bapak yang hendak memperkosaku? Saat itu, aku gak lagi membendung semuanya. Aku mengungkapkan hal yang semua aku lihat. Ku pertanyakan juga ke bapak, sebenarnya ibu meninggal kenapa? Tapi bapak gak menjawab, dia cuma menangis. Besoknya bapak tiba-tiba sakit, sampai gak bisa bangun dari kasur. Bapak sulit makan, semua makanan yang disuapi langsung terbuang lagi lewat muntah. Bapak hanya makan makanan yang diberikan istrinya. Aku pernah mengintip, ternyata istri bapak memberikan makanan bangkai burung gagak yang langsung dilahap habis oleh bapak sampai bekas-bekas darahnya ikut dicilati. Meskipun satu rumah, istri bapak selalu menghindar tiap kali ku ajak bicara. Bagiku, dia seperti orang bisu. Tapi satu-satunya dia bicara padaku adalah ketika aku menanyakan tentang anak yang ada di bilik belakang, dan dia hanya menjawab dalam bahasa daerahku, yang artinya, jangan mengusik kalau gak mau diusik. Dia anakku, sedang sakit. Jangan ikut campur kalau gak mau celaka. Ucap istri bapak lalu berlalu begitu aja. Aku betul-betul gak ngerti sama semua ini. Kian hari tubuh bapak kian mengurus. Ketika sedang berusaha menyuapi bapak bubur, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, ibu sebenarnya meninggal kenapa, Pak?" Jawab pertanyaan Rini dengan jujur. Anak di bilik belakang itu siapa? Orang yang suka datang ke rumah siapa? Dan kenapa dengan rumah ini? Lagi-lagi bapak menangis, tetapi kali ini dia menjawab pertanyaanku dengan hal yang paling kutakutkan. "Ibu meninggal karena bapak. Bapak Mujana, anak itu anak dari bapak. Bapak harus menikah lagi, lalu menumbalkan mereka dan menyerahkan istri-istri bapak ke makhluk itu agar bapak terisak tubuhnya, rentannya gemetar. Tubuh rentanya gemetar, agar kita selamat, agar kamu tidak menjadi tumbal dia." Lanjut bapak, dugaan terburuk yang ada di kepalaku terbukti benar. Jadi ibu meninggal jadi tumbal. Bapak gak sangka semua jadi seperti ini. Kamu harusnya jangan pulang, biar bapak yang menyelesaikan ini. Malam itu menjadi mimpi buruk yang kuharapkan segera bangun. Aku masih gak bisa nerima kenyataan semua ini. Aku gak tahu lagi harus berbuat apa setelah mengetahui semua ini sekarang. Anak yang kulihat di bilik belakang itu ternyata saudara tiriku yang dipersiapkan untuk tumbal. Matanya bolong karena dicongkel dengan jari bapak sendiri. Oh iya, satu lagi. Gundukan tanah di halaman belakang itu ternyata adalah kuburan tumbal-tumbal yang gak lain adalah saudara-saudara tiriku dan istri-istri bapak sebelumnya. Di sini di kuburan ibu, rasanya aku ingin menyalahkan ibu. Kenapa ibu membiarkan bapak bersekutu dengan setan? Dunia yang kubangun hancur seketika di kepalaku saat ini. Apa sebaiknya aku menyusul ibu saja? Mungkin kalian bertanya-tanya, apa praktek pesugihan sekeji itu masih ada di dunia nyata? Ada, seperti potongan berita di awal tweet ini yang saya sampaikan. Patiro Kanja namanya. Praktek pesugihan itu masih menggeliat sampai sekarang. Melihat jumlah penganutnya, bahkan lebih cocok disebut sekte sesat. Mereka memiliki perkumpulan dan jaringan yang bergerak di bawah satu pimpinan yang menurut mereka dianggap sebagai pilihan titisan iblis atau setan yang dipuja. Buat kamu yang tinggal di dataran Sulawesi mungkin gak asing dengan Patiro Kanja.
Nah, semoga dengan adanya cerita ini teman-teman semuanya bisa mengambil pelajaran ya. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang terkandung di dalam cerita ini. Jangan lupa tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.